Bab 206. Setelah Cecilia mengatakan untuk berdiskusi dengan keluarga, maka hubungan telepon itu terputus. George yang menyimpan kembali teleponnya bertanya, "Tuan Brooks, berapakah dana yang engkau siapkan untuk membeli kembali saham yang ada di tangan keponakanku itu?" Gary Brooks tersenyum menjawab, "Berapapun akan aku beli, semua demi kebahagiaan keluarga Chu." Jimmy Chu diam saja, maka George berkata, "Kakak kedua, apakah engkau takut jika saham dibeli kembali engkau tidak menjadi direktur lagi?" Jimmy menggeleng kepalanya lalu menjawab, "Kalian ingat pesan ibu sebelum kembali ke Qingzhou agar kita menjaga aset keluarga dan mengembangkannya." Mendengar ini Georgie tertawa lalu berkata, Justru dengan membeli kembali saham itu adalah mengembalikan aset keluarga kita. Masalah untuk mengembangkannya maka kita pikirkan nanti." Jimmy kembali berkata, "Kakak pertama tahu sejak dibeli oleh putriku harga perusahaan Chu melambung tinggi. Aku takut jika ia menjualnya kembali kepada kita justru menghancurkan perusahaan ini." "Kenapa?" tanya Gary ingin tahu. Jimmy menjawab, "Karena pasar kita kebanyakan adalah keluarga Lee. Jika dijual maka mereka tidak akan membeli lagi kepada kita." Mendengar ini Gary tertawa lalu berkata, Paman, jangan pikirkan soal itu. Aku memiliki pembelinya sendiri dan pasar sendiri, bahkan lebih besar daripada keluarga Lee." Jimmy diam menatap Gary yang masih terus tertawa dengan sombongnya. George juga ikut tertawa menatap Gary yang tertawa. "Masuk perangkap, engkau pikir, George. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Jika putriku setuju dan itu yang terbaik, silakan saja." Jimmy berkata, sembari berdiri ingin meninggalkan ruangan itu. Namun langkahnya terhenti ketika teleponnya berbunyi. Ia langsung mengangkatnya. "Iya, putriku." Jimmy kembali duduk dan sengaja mengelout-pikirkan teleponnya agar didengar oleh orang-orang yang berada di sana. "Ayah, menurut paman ketiga ada yang ingin membeli saham milikku. Maka engkau juallah sekarang. Harga grup Chu sudah 6 triliun lebih. Jika ia mau membayar 3 triliun, maka engkau bisa memberikan saham kembali kepada mereka." Suara Cecilia terdengar jelas. Georgie diam karena marah. Dulu saham dibeli hanya 1,5 triliun. Ini hanya beberapa bulan naik sebanyak itu. Gary berkata, "Nona Chu, perkenalkan aku Gary Brooks dan keluarga kerajaan di Eropa dan juga keluarga Chu. Apakah harga yang Nona berikan itu tidak terlalu tinggi?" Cecilia tertawa lalu menjawab, Aku bukan Nona. Aku sudah memiliki anak 2. Panggil saja aku Nyonya Lee. Aku tidak bisa menjual sahamku di bawah 3 triliun. Setelah mengatakan itu, telepon terputus. Georgie dia menatap Gary Brooks yang masih tersenyum. "Paman, bisakah engkau bicara dengan putrimu untuk menurunkan harganya menjadi 2 triliun? Pinta Gary pada Jimmy. Jimmy menggeleng kepalanya lalu menjawab, "Aku tidak bisa." Mendengar jawaban adiknya, maka Georgie berkata, "Kenapa tidak engkau usahakan dahulu baru sampaikan bisa atau tidaknya?" Jimmy mengangguk mengambil teleponnya. Setelah telepon tersambung, Jimmy langsung berkata, "Ini demi kebaikan keluarga Chu, maka turunkanlah harganya menjadi 2,5 triliun. Cecilia tertawa mendengar kata-kata Jimmy, lalu ia menjawab, "Keluarga Chu yang mana? Sudahlah, 2,5 triliun bisa ditransfer langsung ke rekening ayah, kirimkan kepada ayah. Jika tidak mau, maka tidak usah dijual." Jimmy mematikan teleponnya menatap Georgie. Gary tertawa lalu berkata, "Berikan aku rekeningnya agar aku bisa memindahkan dana ke rekening itu sekarang. Dan minta putrimu untuk bertemu denganku agar bisa serah terima dan penandatanganan pengalihan kepemilikan grup Chu." Jimmy diam sejenak lalu menjawab, "Soal penandatanganan dan lain-lain itu soal mudah. Aku menjamin tidak akan ada penarikan dana dari grup Chu. Jika engkau menyetor dana ke rekening ini dan besok semua surat menyurat pengalihan sudah di tanganmu."
Bawa aku ke grup Cu sekarang untuk memastikan dana yang berada di rekening dan lain-lain. Setelah itu, aku akan mentransfer dana ke rekening ini, Gary berkata sembari berdiri. Mereka berlima berangkat menuju grup Cu. Sementara di puncak Kaba, Cecilia dan lain-lain tertawa karena dana untuk grup Cu masih di Donghai, maka dana yang ada di grup itu murni dana milik Cu Group. Mereka sedang menuju gedung Cu. Rianti berkata sembari tersenyum. Johnny tertawa lalu berkata, pintar juga, iya. Orang yang berhati-hati memastikan semuanya dahulu baru mentransfer uangnya. Aku juga mendapat informasi di banyak daerah Cu Group, mulai berdiri dan menghasut rakyat. Max Long yang sudah berada di puncak Kaba berkata. Jackson yang mendengar itu berkata, sekarang jika rakyat terhasut, maka hentikan sementara subsidi untuk rakyat untuk 6 bulan ke depan. Dan aku ingin tahu bagaimana kehidupan rakyat di negeri ini. Aku juga ingin tahu, ayah. Anita Lu yang juga berkata karena penasaran. Franklin yang dari tadinya diam akhirnya berkata, usul yang bagus. Aku harap di sela rusuhnya rakyat ada musuh negara yang muncul. Kita tunggu perkembangan gerakan mereka selanjutnya, jawab Johnny sembari meminum sisa kopi dari gelasnya. Roslyn setelah mendengar bahwa George mendapat rumah di kaki bukit, ia pun berkata, apakah aku juga bisa tinggal di kaki bukit? Tinggal di kediaman Cu sudah tidak enak lagi ditambah dengan datangnya orang-orang yang mengaku-ngaku keluarga Cu. Ibu, jika ingin tinggal di sini kenapa harus di kaki bukit? Di rumah ini masih banyak kamar kosong, jawab Franklin. Roslyn menggeleng kepalanya lalu kembali berkata, enakan tinggal di kaki bukit, banyak tetangga yang tentunya banyak gosip. Mendengar kata-kata Roslyn, semua orang tersenyum. Cecilia tidak ingin ibunya membuat malu. Lalu ia pun berkata, ibu bisa memilih rumah di kaki bukit jika ingin tinggal di kaki bukit ini. Roslyn tersenyum lalu duduk dan meminta rumah di dekat rumah George agar bisa bergosip dengan istri George. Sementara itu, Jimmy dan lain-lain sudah tiba di grup Cu. Setelah memeriksa rekening dan lain-lain, maka Gary tersenyum dan mengeluarkan notebooknya untuk melakukan transfer ke rekening Cecilia. Sekitar 10 menit baru Gary berkata, paman bisa sampaikan ke putrimu untuk mengecek rekeningnya. Dana sudah aku transfer. Jimmy mengangguk lalu mengambil teleponnya menghubungi Cecilia. Terdengar suara Cecilia dari ujung telepon. Dananya sudah di rekeningku, besok jam 8 surat pengalian sudah ada di grup Cu. Setelah itu telepon dimatikan, Jimmy hanya tersenyum lalu berkata, dana sudah diterima dan engkau dengar, besok jam 8 surat pengalian sudah di sini. Georgie dan Lydia tersenyum senang karena mereka bisa menikmati lagi kemewahan yang lama mereka tidak rasakan sejak grup Cu diambil alih oleh Cecilia. Karena duduk di ruangan direktur, maka Jimmy berkata, aku mengundurkan diri menjadi direktur utama, maka hari ini juga aku menyerahkannya kembali kepada kakak pertama dan Tuan Gary. Gary hanya diam, namun Georgie berdiri lalu menjawab, aku terima serah terima ini. Jimmy tersenyum mengangguk lalu melangkah ke mejanya mengambil barang-barang pribadi miliknya. Lalu ia berkata, karena sudah serah terima, aku pamit untuk meninggalkan kantor ini. Jimmy pergi diikuti oleh George di belakangnya. Di ruangan, Lydia yang terus menempel pada Gary berkata, besok kau resmi pemilik perusahaan ini dan berhak merubah struktur di kantor ini. Gary mengangguk lalu berkata, kita harus merayakannya. Sementara itu Jimmy dan George berpamitan kepada karyawan di grup Cu. Setelah berada di dalam kendaraan, mereka berdua tertawa. Sampai kapan mereka akan bertahan? George berkata sembari terus tertawa. Jimmy diam lalu berkata, aku tidak memikirkan kakak pertama, namun keluarga yang lain adalah saudara kita, bagaimana dengan mereka? George kembali tertawa. Kita ikuti rencana menantumu. Aku yakin Cecilia tidak akan melepas keluarga Cu kita. Aku harap begitu, Jimmy berkata sembari memacu kendaraannya kembali ke puncak Kaba. Sementara itu, di saat Sinta menerima berita penjualan itu dan diminta menyiapkan dokumennya untuk diserahkan besok di grup Cu. Grace yang mendengar lalu bertanya, bagaimana dengan rencana kita membangun perusahaan di Jiangnan? Sintasan menggeleng kepalanya lalu menjawab, semua hal mendadak, kakak pasti memiliki rencana, maka nanti kita tanyakan padanya. Grace mengangguk sembari berkata,
Aku sudah menyiapkan semua, mengapa jadi begini? Nanti kita tanyakan, aku tinggal dulu untuk mengurus semua dokumen pengalihan grup Chu. Jawab Shinta-san sembari berdiri meninggalkan ruangan itu menuju Donghai. Setelah Shinta-san pergi meninggalkan ruangan itu, Nobita berdiri lalu berkata, "Engkau tenang saja tuan muda, pasti memiliki rencana dan tidak akan mengganggu rencanamu, jadi engkau lanjutkan saja persiapannya. Siapa tahu engkau diberikan perusahaan atas namamu sendiri nanti," tambah Len. Grace tersenyum merasa terhibur lalu ia berkata, "Aku ingin tahu apa yang terjadi, mengapa semua mendadak." Lalu ia mengambil teleponnya hendak menghubungi Cecilia, namun ditahan oleh Rina yang berkata, "Nanti sore kita naik ke puncak dan kita bisa mendengarkan apa yang terjadi dan apa rencana selanjutnya." Grace kembali menaruh teleponnya, mengurungkan niatnya untuk menelepon dan memilih mengikuti saran Rina. Loh, Jimmy dan George yang sudah tiba di puncak mendengar cerita John Lee tentang pergerakan mereka di daerah-daerah menjadi semakin membenci Gary dan Hanky Chu. Roslyn berdiri lalu mengajak suaminya pulang sembari berkata, "Ayo kita pulang, kita pindahkan ke kaki bukit sore ini juga." Jimmy yang bingung hanya berdiri mengikuti istrinya, sementara George masih asyik mengobrol dengan penghuni puncak Aba. "Apakah aku mesti memberitahu ibu tentang ini, Paman?" tanya George pada Jackson Lu. Jackson menggeleng kepalanya lalu menjawab, "Tidak perlu karena perusahaan itu akan kembali ke sini cepat atau lambat." George menganggukkan kepalanya. Pada saat itu Shinta-san masuk sembari membawa dokumen di tangannya. Menyerahkannya pada Cecilia sembari bertanya, "Ada apakah? Kenapa mendadak seperti ini?" Cecilia hanya tersenyum menerima dokumen, membacanya dan menandatanganinya. Anita Lu yang menjawab pertanyaan Shinta-san dengan menceritakan semua hal. "Jadi yang membelinya Gary Brooks?" tanya Shinta-san setelah mendengar cerita Anita Lu. Anita Lu mengangguk lalu bertanya, "Apakah engkau mengenal Gary Brooks ini?" Shinta-san menggeleng kepalanya lalu menceritakan hal yang terjadi tadi siang di sel advert saat Lydia dan Gary Brooks datang. "Sepertinya ia sangat ingin bertemu dengan istriku," tanya Frankly. Kali ini George menjawab, "Sepertinya begitu, ada rencana busuk dalam pikirannya." Frankly tertawa lalu kembali berkata, Kalau begitu besok setelah engkau menyerahkan dokumen pengalihan hak ini, engkau putuskan semua kontrak keluarga kita dengan grup Chu." "Dilaksanakan," jawab Shinta-san sembari membereskan dokumen yang telah ditandatangani oleh Cecilia. Sedangkan Cecilia mendengar perintah Frankly kembali teringat dahulu ketika ia mengusirnya dari rumah. Maka Donghai langsung memutuskan kontrak kerjasama dengan perusahaannya. Lalu bagaimana dengan keluarga Chu yang lain yang tidak tahu menahu soal ini? Tanya Rianti.